wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik, yaitu pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar selama belajar kita diberi kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perhatikan video pembelajaran yang akan disampaikan Bu Siza. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Nah, anak-anak, amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, anak-anak, dalam percakapan Beni dan Tiur, di situ terlihat bahwa Tiur mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Mereka harus menanyakan kepada orang tua mereka. Anak-anak, sikap Kak Tiur termasuk dalam sila keberapa ya? Ya, betul sekali. Sila keempat. Yuk kita ingat kembali bunyi dan simbol sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan simbolnya adalah kepala banteng. Anak-anak, kalian tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ terlihat gambar sedang bermusyawarah, berarti ini adalah menerapkan sikap sesuai sila keempat Pancasila. Gambar nomor 2 terlihat seseorang sedang mengangkat tangannya ingin mengajukan pendapatnya, berarti ini juga termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Gambar yang keempat terlihat seseorang raut wajahnya sedang marah, berarti ini bukan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, karena perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila harus saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, gambar yang kelima sedang bermusyawarah. Ini berarti menerapkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Gambar yang keenam juga sama, terlihat dua orang yang saling berdiskusi. Gambar yang ketujuh, mereka tidak menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Suatu malam, Pak Haris mengajak keluarganya menentukan rencana liburan. Pak Haris sekeluarga bermusyawarah. Semua mendapat giliran memberikan pendapatnya. Dedi mengusulkan pergi ke rumah paman, sedangkan Rina mengusulkan pergi ke rumah nenek di desa. Ibu mengusulkan tinggal di rumah saja untuk memperbaiki kandang ayam yang rusak. Pak Haris menghargai semua usulan dan menampungnya.
Setelah semuanya musyawarah, ditetapkan bahwa Pak Haris dan keluarga akan berlibur ke rumah nenek di desa. Dia merasa kecewa karena dia sangat merindukan paman dan sepupunya. Kemudian Pak Haris menjelaskan kepada Dedi bahwa paman pergi keluar kota, sehingga diputuskan mereka pergi ke rumah nenek. Sedangkan memperbaiki kandang bisa dilakukan setelah pulang dari rumah nenek. Setelah mendapatkan penjelasan Pak Haris, seluruh anggota keluarga menerima keputusan untuk liburan di desa di rumah nenek. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh dan cara Pak Haris bermusyawarah untuk mengambil keputusan dan menentukan rencana liburan, yaitu dengan bermusyawarah. Musyawarah itu apa ya anak-anak? Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Ketika bermusyawarah, pasti ada perbedaan pendapat. Kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulnya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Anak-anak, contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata sesuai dengan subtema kita hari ini adalah musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Selanjutnya, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh. Selanjutnya, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Anak-anak, demikian video pembelajaran tematik untuk hari ini. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.